Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa manna alaina binabiyhi Muhammadin rasulan ibta'athahu Allah tabaraka wa ta'ala rahmatan lil alamin wa ja'alahu Allah tabaraka wa ta'ala bashiran wa nadhira faballagha risalata rabbih wa adda amanatah wa nasaha ummatah wa tarakana jami'an 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa udhakkirukum jami'an biqaulillahi tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Para jamaah hadirin jamaah Jumat Masjid Silaturahim yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengingatkan kita semua. Tak jemu-jemunya, tak bosan-bosannya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan hambanya, menghimbau mereka dengan penuh kasih sayang agar mereka kembali kepada Tuhan mereka yang telah menciptakan mereka, yang menempatkan mereka di atas muka bumi ini sebagai khalifahnya, melimpahkan nikmat karunia yang tak terhingga atas mereka, agar mereka kembali kepadanya, mengikuti petunjuknya, dan hidup sesuai dengan tujuan hidup yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala bukan kembali manfaatnya kepada Allah, tapi kembali kepada kita semua, yang akan mengantarkan kita menuju kehidupan yang mulia, yang menghindari kita semua dari pertikaian dan perselisihan disebabkan oleh hawa nafsu. Demikian pula hadirin sekalian, keserakahan di antara sesama kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi war rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dikala mengajak kalian melalui tuntunan dan bimbingannya menuju kehidupan kalian, yang mengantarkan kalian betul-betul menjadi manusia-manusia yang dapat mengenali arti kehidupan, menjadi manusia-manusia yang berakal, yang jiwa mereka penuh dengan rahmat, hidup dalam keadilan, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sayang, sungguh sayang, banyak manusia yang berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka beranggapan Allah dengan petunjuknya, demikian pula Rasul dengan sunnah-sunnahnya akan menjerumuskan mereka ke dalam kehidupan yang sempit, akan membuat mereka tertekan, bahkan mereka memandang ajaran dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ajaran radikal. Maka mereka yang mengajak kembali kepada Allah merupakan kaum radikalis yang mengajak kepada radikalisme. Ini betul-betul hadirin sekalian merupakan sikap dari kebanyakan manusia yang berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan mereka. Sungguh betul-betul amat menyedihkan dan memilukan. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya mengajak kita untuk kembali kepadanya,
kita berpaling daripadanya, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengajak kita menuju penderitaan dan kecelakaan kita. Allah Subhanahu wa taala mengajak, menghimbau kita untuk bertaubat kembali kepadanya, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala yang butuh kepada kita, padahal kita yang senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, saya akan mengajak para jamaah untuk merenungkan beberapa ayat dari surah Adz-Dzariyat, dimulai dari awal surah, untuk mengingatkan kita akan kasih sayang Allah, juga kekuasaannya, juga mengingatkan kita, meyakinkan kita akan keesaan Allah, bahwa semua rahmat, nikmat yang kita terima, semua berasal dari Allah, la syarikalah. Mari bersama-sama hadirin sekalian, kita renungkan ayat-ayat dari surah Adz-Dzariyat ini yang begitu indah, yang menerangkan kepada kita hakikat yang baru ditemukan oleh manusia di kemudian hari setelah ilmu mereka meluas dan bertambah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Semua yang datang dari Allah adalah rahmat dan kebaikan. Wadz-dzariyati dzarwa, demi angin yang bertiup dengan kencang. Falhamilati wiqra, bukan bertiup dengan sia-sia, tapi angin tersebut bertiup dengan mengangkut muatan-muatan hujan yang merupakan gunungan-gunungan awan yang berisikan uap-uap air yang diuapkan oleh matahari, hadirin sekalian, dipisahkan dari kotoran-kotoran yang melekat padanya. Dari air asin di lautan diuapkan oleh matahari menjadi uap-uap air yang jernih, bersih, tidak lagi mengandung asin maupun kotoran yang terdapat di dalamnya. Penyulingan yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih sempurna daripada apa yang dilakukan manusia. Demi angin yang bertiup dengan kencang mengangkut muatan-muatan uap-uap air yang berasal, hadirin sekalian, dari gunungan-gunungan awan yang digiring oleh angin. Faljariyati yusra, walaupun gunungan-gunungan awan tersebut begitu berat, terapung di angkasa, tapi angin menggiringnya dengan begitu mudah. Kalau kita menyaksikan saat-saat, hadirin sekalian, angin sedang menggiring gunungan-gunungan awan, kita merasakan betul-betul keajaiban yang tak terhingga. Fal muqassimati amra, lalu bagaimana angin tersebut atas perintah Allah diperintahkan untuk mendistribusikan butiran-butiran air hujan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Dia tidak akan, hadirin sekalian, berpindah dari tempat yang diperintahkan Allah menuju tempat yang lain. Kita saksikan bagaimana rahmat dan kasih sayang Allah. Kalau semua ini pekerjaannya dikembalikan kepada manusia, berapa biaya yang harus kita keluarkan? Yang dilakukan PDAM dari pendistribusian air, hadirin sekalian, yang tidak senyaman air yang Allah tuangkan dan suling dari langit, harus menelan biaya yang cukup mahal. Tapi Allah berikan semua ini cuma-cuma bagi kita semua. Bahkan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan air bagi kita, tapi juga tumbuh-tumbuhan, hewan, langsung ditangani oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal muqassimati amra, demi angin yang mendistribusikan air hujan tersebut, amra ay bi amrillahi tabaraka wa taala. Coba renungkan dengan beberapa ayat ini bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap kita semua. Ini merupakan nikmat-nikmat yang besar yang tak terhingga. Bila Allah hentikan angin untuk menggiring uap-uap air dari lautan menuju ke daratan, hadirin sekalian, atau Allah biarkan awan-awan tersebut Allah curahkan kembali di lautan, siapa yang kuasa untuk menggantikan Allah Subhanahu wa taala? Dengan teknologi pada saat ini, manusia mampu, hadirin sekalian, untuk mempercepat turunnya hujan.
dengan menembakkan hari sekali sesuatu ke awan. Tapi bagaimana bila awan dan uap air tersebut Allah Subhanahu wa taala tidak perintahkan dan giring menuju daerah-daerah yang Allah tentukan sebagaimana saat ini? Apa yang dapat dilakukan manusia? Pada saat tanaman-tanaman mereka, kebun-kebun mereka kering kerontang, demikian pula kebutuhan air manusia juga hari sekalian lenyap. Begitu pula yang dibutuhkan oleh hewan-hewan, maka seluruh kemampuan yang kita miliki tak akan berarti. Kalau mereka harus menyuling air laut untuk kebutuhan kita, berapa biaya yang harus dikeluarkan? Akan menelan sebagian besar anggaran belanja negara hadirin sekalian. Ini merupakan ayat-ayat yang Allah terangkan kepada kita untuk mengajak kita merenung kebesaran keagungan Allah dan juga kasih sayangnya kepada kita semua. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman menerangkan jawaban dari sumpah tadi, innama tu'aduna la shadiq wa inna ad-dina la waqi'. Wahai manusia, jangan biarkan diri kalian lalai, mabuk, terlena bersama hawa nafsu kalian dan kelalaian kalian. Sesungguhnya apa yang dijanjikan Allah bagi kalian merupakan satu janji yang benar, baik itu surganya maupun nerakanya. Janji-janji yang Allah janjikan manusia akan dibangkitkan, dikumpulkan pada hari akhir, bukan merupakan janji-janji kosong. Wa inna ad-dina la waqi', dan sungguh hari pembalasan di saat manusia berdiri di hadapan Allah merupakan satu hal yang pasti akan terjadi, baik kita suka maupun kita tidak suka. Lalu Allah Subhanahu wa taala membuktikan kekuasaannya kepada kita, was-sama'i dzatil hubuk, demi langit, dengan jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan bagi planet yang mengorbit pada orbitnya. Begitu pula hadirin sekalian, bintang-bintang yang bertaburan di angkasa, semua berada pada orbitnya. Matahari kita yang nampak diam, dikelilingi hadirin sekalian oleh bumi kita dan planet-planet yang lain, ternyata matahari bersama seluruh planet mengitari pusat galaksinya, dan matahari merupakan salah satu bintang yang diketahui oleh manusia mengenai alam astronomi amat sedikit dibandingkan apa-apa yang mereka tidak ketahui. Belum lama ini hadirin sekalian, Amerika bekerja sama dengan Barat meluncurkan teleskop yang lebih canggih dari teleskop Hubble yang telah memberikan banyak manfaat bagi umat manusia. Bahkan jarak hadirin sekalian, keberadaan yang direncanakan tidak kurang dari 1 juta hadirin sekalian kilometer dari permukaan bumi. Diharapkan bisa hadirin sekalian menguak rahasia kebesaran keagungan Allah di alam raya. Dan ini merupakan hal yang Allah janjikan, bahwa Allah akan mempertontonkan ayat-ayat kebesaran keagungannya di seluruh cakrawala kehidupan, yang pada akhirnya akan membuat manusia tunduk di hadapan kebesaran keagungan Allah. Ilmu bukan lawan dari agama, bukan lawan dari Al-Quran. Justru ilmu pengetahuan manusia akan menyingkap rahasia kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah nyatakan mereka yang takut hormat pada kebesaran keagungan Allah hanya mereka-mereka yang berilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama tu'aduna la sadiq wa inna ad-dina la waqi' was sama'i dzatil hubuk innakum lafi qaulin mukhtalif. Demi langit yang penuh dengan jalan-jalan yang tidak kita sadari, yang menjadi tempat orbit bagi setiap planet, bagi setiap bintang, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tempatkan. Hingga Allah bersumpah dalam suratul Waqiah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah, fala uqsimu bima waqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Aku bersumpah demi posisi dari setiap bintang. Dan ini merupakan sumpah yang benar-benar amat dahsyat dan besar bila kalian memahami maknanya. Sumpah ini untuk menegaskan kebenaran Al-Quran. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassu illal mutahharu. Kitab ini bukan berasal dari penelitian dan kajian manusia dari masa ke masa, tapi berasal dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menetapkan hukum-hukum yang mengaturnya.
Oleh karena itu apa yang terdapat dalam Al-Quran merupakan kebenaran-kebenaran yang tidak meragukan sedikit pun. Innakum lafi qawlim mukhtalif, tapi ternyata kalian berada dalam pendapat, dalam kondisi keadaan yang berbeda-beda. Sebahagian dari kalian beriman, sebahagian dari kalian mempersiapkan dirinya untuk menjumpai Allah, menghadapi hari-hari di mana setiap insan akan mempertanggungjawabkan amalnya. Sebahagian lagi hanyut mabuk bersama hawa nafsu mereka terlena, menjadi permainan syaitan dan hawa nafsunya. Oleh karena itu Allah lanjutkan, qutilal kharrasun alladzina hum fi ghamratin sahun. Terkutuklah, celakalah mereka para pendusta. Alladzina hum fi ghamratin sahun, itu mereka yang tenggelam dalam hawa nafsu mereka dan kemabukan mereka serta kebodohan mereka, yang membuat mereka menjadi orang-orang yang kehilangan akal, hawa nafsu mereka. Akhirnya mereka mendustakan kebenaran yang datang dari sisi Allah karena tidak sejalan dengan hawa nafsu mereka. Yas'aluna ayyana yaumuddin. Mereka bertanya, kapan saatnya hari kiamat, hari pembalasan akan datang? Dijawab oleh Allah dengan jawaban sederhana, yaumahum 'alan nari yuftanun. Kalau mereka ingin tahu kapan datangnya hari pembalasan, itu ketika mereka-mereka yang memoyokkan kebenaran, yang meledek apa-apa yang datang dari Allah, ketika mereka menjalani siksa dalam azab api neraka, pada saat itu mereka yang ingkar dan mendustakan kebenaran yang datang dari Allah akan meyakini apa-apa yang dulu mereka dustakan. Dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tastajilun. Rasakanlah azab kalian yang dahulu kalian minta disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang rasakan, cicipi langsung, inilah merupakan jawaban Allah bagi mereka. Tapi sebaliknya, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Adapun orang-orang yang bertakwa, yang menjaga diri mereka dalam mengikuti jalan dan petunjuk Allah, bersabar di dalamnya, mereka tidak hanyut bersama hawa nafsu mereka dan angan-angan mereka. Allah tempatkan di taman-taman syurga dan mata air. Sebahagiannya memancarkan air jernih yang tidak mengeluarkan aroma yang tak sedap. Sebahagian lagi memancarkan susu. Sebahagian lagi memancarkan madu. Sebahagian lagi memancarkan khamr yang tak memabukkan, yang memberikan aroma, cita rasa tersendiri yang mereka tidak akan pernah rasakan dalam kehidupan dunia. Akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka mengambil, mencicipi apa saja yang Tuhan mereka berikan kepada mereka. Apa sebabnya mereka mendapatkan semua ini? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Dahulu dalam kehidupan dunia, mereka orang-orang yang selalu berbuat kebajikan. Bukan hanya baik pada diri mereka, pada keluarga mereka, tapi selalu mereka berbagi, berbuat kebaikan terhadap sesama mereka. Kalau mereka tidak memiliki sesuatu yang mereka dapat berikan, mereka memberikan kalimah yang baik, nasihat yang baik, mengajak pada kebaikan, atau menolong sesamanya dengan kemampuan yang mereka miliki. Oleh karena itu orang yang beriman adalah seorang yang betul-betul penuh kemanusiaan. Maka sungguh salah orang yang beranggapan antara kemanusiaan dan agama terdapat dikotomi. Seorang mukmin yang sejati, seorang yang memberikan rasa aman bagi orang di sekelilingnya, bahkan bagi alam dan sekitarnya, tidak melakukan kerusakan. Seorang muslim yang sejati, yang menaburkan salam, bukan menciptakan teror, ketakutan dan kejahatan. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka orang-orang yang sedikit tidur mereka di waktu malam. Mereka bangun di hadapan Allah bermunajat, memohon bimbingan petunjuknya, takut dari azabnya, memohon perlindungan daripadanya, hingga meninggalkan bekas dalam jiwa mereka. Di siang hari mereka hidup dalam keadaan lurus, terkendali dan terkontrol. Beda orang yang malam dalam keadaan lalai, mengisi waktu mereka dalam hura-hura, dengan orang yang jiwa mereka di malam hari dengan penuh rasa harap dan hormat kepada Allah, sujud di hadapannya memohon rahmatnya serta ampunan dari dosa-dosa yang dilakukan. Innahum kanu
innahum kanu akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Sepanjang malam setelah mereka istirahat pada permulaan malam, pada akhir malam hadirin sekalian, setelah mereka sholat, berdiri di hadapan Allah dengan penuh rasa takut dan harap, mereka beristighfar kepada Allah pada waktu sahar. Merupakan waktu-waktu yang amat mustajab. Waktu sahar merupakan waktu sahur. Itu sepertiga malam terakhir. Kalau kita membagi malam menjadi 3 bahagian, maka sepertiga malam terakhir itu merupakan waktu yang paling mustajab bagi mereka untuk memohon ampun kepada Allah. Bahkan bagi mereka yang memiliki hajat, malaikat diperintahkan turun ke langit dunia untuk menyampaikan kabar gembira dari Allah. Apakah ada di antara kalian yang memohon sesuatu atau memohon ampun, Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doa mereka. Maka bagi kita hadirin sekalian punya kesempatan yang cemerlang, lebih besar daripada kesempatan bisnis dan usaha kita. Kalau kita berusaha kemudian di malam hari pada waktu sahar memohon pada Allah, Allah akan buka pintu rahmat dan Allah akan kabulkan permintaan-permintaan mereka. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta mereka, mereka tidak hanya gunakan untuk diri mereka, keluarga mereka, mereka sisihkan dari kelebihan-kelebihan kebutuhan mereka untuk orang yang datang meminta, atau mereka-mereka yang butuh tapi malu untuk menampakkan atau menunjukkan kebutuhan mereka, perlu mendapatkan perhatian dari kita. Bukan hanya setiap tahun kita mengeluarkan infak kita, tapi setiap hari kita bisa diberikan kelebihan Allah, kita menyisihkan sebagian untuk saudara-saudara kita. Sebetulnya semua ini akan kembali manfaatnya, balasannya untuk kita semua di dunia akan dibalas 700 kali lipat infak di jalan Allah. Sedangkan di hari akhirat ampunan dan Allah bebaskan dari ketakutan di hari kemudian nanti. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di atas muka bumi ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Kemana mata kita memandang, kemana kita hadirin sekalian pergi, kita akan menjumpai ayat-ayat kebesaran Allah. Apakah semua ini tidak meyakinkan kita semua? Demikian pula dalam diri kalian terdapat ayat-ayat Allah. Apakah kalian tidak melihat, menyaksikan bagaimana kedua paru-paru kalian kembang dan kuncup? Bagaimana jantung kalian, bagaimana ginjal kalian, bagaimana pencernaan kalian bekerja? Semua langsung dikendalikan oleh Allah. Kita tidak ikut terlibat di dalamnya. Begitu pula para pakar. Mereka hanya mempelajari hukum-hukum yang mengatur semua itu. Lalu hari ini sekali mereka memberikan terapi, mengembalikan kesehatan organ-organ dan tubuh kita dengan berbagai macam petunjuk yang Allah berikan kepada mereka. Tapi ternyata ilmu bukan membuat orang menghampiri Allah, mendekat kepadanya, tapi ilmu menjadi hijab dan kesombongan bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebagai penutup, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit Allah sediakan sebab-sebab yang akan membuat kalian menerima rizki kalian. Dari butiran air hujan yang Allah turunkan, menghidupkan tumbuh-tumbuhan, hewan, ternak dan lain sebagainya. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala hentikan, tak akan dapat digantikan dengan teknologi manusia dengan kemampuan mereka bagaimanapun juga. Maka mari bersama-sama para jamaah, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum datang panggilan Allah, kita bergegas-gegas untuk datang ke hadapan Allah memohon ampun kepadanya, memperbaiki langkah-langkah kita, meluruskan wajah kita berhadapan ke hadapannya, dan kita berbuat baik kepada sesama saudara kita. Jaga lisan kita, jaga mata kita, jaga telinga kita dari apa-apa yang tidak baik. Ini yang akan kelak menyelamatkan diri kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam rahmatnya, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita dari hamba-hamba yang selalu bertaubat dan berbuat kebajikan terhadap sesama. Allah tutup hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين وصحابته الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وتعالوا جميعا نستجيب لنداء الله تبارك وتعالى بالتوبة والإنابة إليه حيث نادى وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ادفع يا ربنا عن بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين الأذى والوباء والفتن والمحن وسوء الختام واصرف عنا السوء والفحشاء والمنكر ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح أمور المسلمين. اللهم يا ربنا وحد صفوف المسلمين. اللهم يا ربنا لم شعثنا جميعا ووحد صفوفنا وعلف بين قلوبنا واجعلنا هداة مهتدين ولا تجعلنا ضالين مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين.